Kita sekarang langsung saja ke bab selanjutnya, yaitu tentang tajhizul mayit. Ya, ini kemarin beres masalah kajian baju. Apabila Bapak dan Ibu masih menganggap pemahaman masa Jumat, silakan untuk ditanya saja. Nah, sekarang kita langsung saja bab baru, yaitu tentang babu tajhizul mayit. Apa itu? Bab menerangkan masalah mengurus mayit. Al-janaizu, kita kenal di dalam masalah kematian ada yang namanya jenazah. Kalau bahasa Indonesia jenazah. Kalau bahasa Arab itu jenazah. Jina dibaca apa? Jenazah itu apa sih? Ismun lil mayyiti finas. Jenazah itu ternyata satu nama yang diperuntukkan untuk mayit finasi yang masih ada di dalam keranda. Berarti kalau ada keranda di sini ya bahasanya. Ya, keranda. Kurung dede keranda. Jadi kalau ada keranda, kok ada isinya mayit, maka disebutlah jenazah. Tapi kalau bahasa Indonesia kan umum sekali, jenazah itu ya mayit, begitu. Ya. Tapi kalau dalam kajian fikih bahasa Arabnya, jenazah itu memang adalah sebuah keranda, tapi di dalamnya ada mayit. Di dalamnya ada mayit. Jadi mayit yang ada di dalam keranda namanya jenazah bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab kan jenazah. Lalu kalau dibaca fathah jinazah. Kalau dibaca fathah jinazah, justru itu adalah ismun linasi, nama untuk kerandanya. Jadi kalau dibaca fathah janazah, janazah. Jika dibaca fathah, ini berarti mayit ini masih di dalam keranda. Tapi kalau dibacanya jika dibaca kasroh, ini adalah kerandanya. Makanya Bapak jangan salah sebut Allahumma fir li hadhil jinazah. Keranda. Ya Allah ampunilah ini keranda. Terbang nanti di dalam keranda lu, saya pun nggak didoakan. Justru kerandanya yang didoakan. Nah, jadi kalau jinnya dibaca fathah, ini adalah kerandanya. Keranda. Tapi kalau dibaca fathah jenazah adalah mayit di dalam keranda. Tidak yang ada di dalam keranda. Gitu. Jenazah. Ya, jenazah. Makanya kalau kita mau pakai jenazah bahasa Arabnya begini, Allahumma fir li hadhil janazah. Awas mayitnya masih dalam keranda. Tapi kalau mayit tidak pakai keranda, misalnya ada di depan kita memang tidak pakai keranda, langsung saja Allahumma fir li hadhil mayit, begitu. Li hadhil mayit. Tapi kalau masih dalam keranda mayit ini adalah jenazah. Begitu doanya silahkan. Allahumma fir li hadhil janazah. Sekalipun bapak-bapak tidak pakai bahasa jenazah, enggak apa-apa. Meskipun mayit ada dalam keranda, doanya begini, Allahumma fir li hadhil mayit. Enggak apa-apa. Kalau perempuan kan hadhil gitu. Enggak apa-apa. Nah itu masalah apa tata bahasa jenazah, perbedaannya ada jenazah, ada jinazah. Terus wa yustahatu tikrul mauti fi qalbihi wal isti'dadu lahu bitawbah. Hadirin yang dirahmati Allah, wa yustahatu dianjurkan, disunahkan. Zikrul maut kita ini disunahkan, dianjurkan harus selalu mengingat mati. Bikol bihi di dalam hati. Jadi
kita ini hati ini harus mengingat kematian. Hati ini harus lemas karena mengingat mati. Wal istiqyadu lahu bitaubat, bahkan kita ini harus selalu mempersiapkan diri akan kematian dengan cara bertaubati, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wal walidu aula bil wasiyah. Apalagi orang yang sedang sakit itu lebih utama harus mengingat mati. Ya. Yang sehat saja sudah dianjurkan harus mengingat mati, apalagi yang sedang sakit. Sehingga orang ini akan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang suka ingat mati itu luar biasa. Yang tadinya sombong tidak akan pernah sombong lagi. Karena apa ya, kita memang akan meninggal, akan wafat, akan mati. Sebesar-besarnya kekayaan kita di dunia akan mati. Sepangkat-pangkatnya yang lebih besar, pangkatnya tinggi, tetap tidak akan pernah dibawa. Karena kita ini akan mati. Yang dibawa adalah amal soleh, dan amal keburukan pun kita akan bawa nanti ke akhirat, akan dihisab, akan ditanya. Maka dari itu bawalah kita bekal yang baik-baik saja. Larangan Allah kita selama masih hidup bertobat. Insyaallah selama kita masih hidup lalu kita taubat nasuha, insyaallah kata Rasulullah kama dan bala, seperti orang yang tidak punya dosa. Awas syaratnya sebelum ruh ini dicabut. Tapi kalau sudah dicabut atau sudah sampai tenggorokan, taubat tidak ada lagi gunanya. Makanya kenapa kita ini walaupun masih resah maksiat, masih suka maksiat, taubat jangan berhenti, terus baca istighfar. Kalau sudah taubat baca istighfar belum totalitas masalah berhenti maksiat, tetap taubat terus. Wa yukrahu tamannil maut bila khawfi fitnatin. Makruh kita ini mengharapkan mati. Ya, bapak-bapak, kapan saya mati? Saya ingin mati. Ya, itu makruh hukumnya. Dengan catatan bila khawfi fitnatin, tidak ada kekhawatiran fitnah di dalam agama, kecuali apabila ada kekhawatiran masalah kita agama. Contohnya, saya ini memang dipaksa oleh non muslim harus keluar Islam, dipaksa mau tidak mau. Nah itu namanya fitnah juga, sama fitnah agama. Maka kita ini ketika mengharapkan ingin dicabut nyawa oleh Allah, bukan bunuh diri Allah, tapi ingin dicabut nyawa oleh Allah, itu tidak makruh. Karena ada fitnah agama, artinya khawatir dengan fitnah yang ada ini, sehingga agama kita ini bahaya sekali. Jadi mengharapkan mati tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan syariat, maka mengharapkan mati itu bisa hukumnya Terus adabul muqtabah. Apa ini adabul muqtabah? Itu adalah tentang adab-adab kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Jadi ternyata di dalam bahasa Arabnya itu orang yang sedang sakaratul muqtabah. Ya, muqtabah. Muqtabah ini adalah istilah Muqtabah ini orang yang sedang sedang sekarang. Jadi kematian ini sebentar lagi akan menjemput. Itu namanya orang yang